billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal, di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Wal mu, hamzah ini walaupun ada wawunya yang dibaca hamzahnya saja ya. Hamzah ketika ditekan maka suaranya tertahan. Wal mu, syiddah ya. Wal mu'tafikata ahwa. Wa hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada waw dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Huruf depannya nggak usah dibaca ya. Jadi ini bukan ahwai, bukan, tapi ahwa. Faghasya, ketika kita menekan huruf shin terdengar ada suara angin yang menyebar di dalam mulut, namanya tafashi ya. Faghasya, sya hukum madnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab ada shin dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Faghasyaha, ha hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Faghasyaha ma mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang mimnya 2 harokat. Ma ghasya, sya walaupun berhenti hukumnya tetap mad tabi'i ya, mad tabi'i muqaddar karena ada shin dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ma ghasya. Fabi ay, masuk ke ya tasydid dan sebelumnya tidak didahului tanwin atau nun sukun maka jangan ditahan, tidak ada dengungnya. Cukup pakai naber. Naber itu menaikkan intonasi suara. Ayyi. Fabi ayyi ala. A hukumnya mad badal karena ada fathah panjang pada huruf alif atau pada hamzah, karena alif kalau ada harokatnya namanya hamzah ya. Cara bacanya a-nya panjang 2 harokat. Ala, nah ini fathahnya untuk lam ya. La hukumnya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah, hamzahnya i ada pada kata alai. Maka lamnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Alai rabbika, ra dibaca tafkhim karena berharokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Rabbika tatama, ma hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Tatamara, ra dibaca tafkhim karena berharokat di atas yaitu fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ra dan hukum madnya adalah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ra. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Tatamara. Kita lanjut ke ayat 56. Ha hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ha. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat. Hadza, ini juga mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya huruf dzal panjang 2 harokat. Hadza nadzi, dzi hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah.
Cara bacanya huruf dzal panjang 2 harokat. Hadza nadhirum. Huruf ro dibaca secara tafkhim karena barisnya di atas yaitu dhammah tanwin. Cara bacanya ro ditebalkan. Nadhirum. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin ini dimasukkan ke mim disertai dengung. Nadhirum minan. Alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lamnya tidak dibaca, kita masukkan langsung ke nun, diidghamkan atau disebut idgham syamsi. Minan, nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Minan nuzuril. Nuzuri, ro-nya dibaca tarqiq karena barisnya di bawah. Cara bacanya ro tipis. Nuzuril. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya lam dibaca jelas. Nuzuril mad tabi'i, mad badal ya ini. Mad badal karena ada waw sukun didahului hamzah berharokat dhammah. Alif dengan harokat dhammah ini adalah hamzah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ula, lam mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya panjangkan 2 harokat. Ula. Azifatil. Di sini ada hukum alif lam namanya alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca jelas atau disebut idhar qamari. Azifatil a hukumnya mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan yang bunyinya a, i atau u dan panjang, maka itu adalah mad badal. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Azifah. Tak yang seperti ini namanya tak marbutoh. Cara berhentinya adalah berubah menjadi ha dan sukunnya. Azifah. Lai. Ada hukum harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Laisa laha. Ha hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan haknya 2 harokat. Laisa laha min. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki aqrab sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya nun dibunyikan samar-samar menuju huruf dal disertai bunyi dengung. Dengungnya sedikit ya, jadi ujung lidah kita mau disentuhkan dengan makhraj huruf dal yaitu ke pangkal gigi seri atas ya, tapi belum menyentuh. Du hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara membacanya huruf dal dipanjangkan 2 harokat. Min dunillahi. Lam jalalah dibaca secara tarqiq sebab baris sebelumnya kasrah. Cara membaca lamnya ini adalah dibaca dengan tipis, pangkal lidah datar. Min dunillahi.
Selanjutnya ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lamnya lewatin, jangan dibaca ya. Kita masukkan langsung ke lam atau diidghamkan. Min dunillahi. La hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Min dunillahi ka hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kasyifah. Ini tak marbutoh, barisnya apapun, kalau berhenti jadi hak sukun. Kasyifah. Afamin. Min ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan ya, yaitu huruf H. Cara membaca nun sukunnya adalah dibaca dengan izhar atau jelas. Afaminha. Ha hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf H. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Hadza. Ketika berhenti di dza, ini hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Hadza. Namun jika disambungkan dengan kalimat setelahnya, dzal ini dibaca pendek, hadzal. Ada proses namanya takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini adalah terjadi karena pertemuan 2 huruf sukun. Di sini huruf sukunnya alif, huruf mad, dan huruf lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi dzal fathah kalau nggak ada alifnya pendek. Hadzal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu H. Cara bacanya lam dibaca izhar atau jelas atau disebut izhar qamari. Hadzal hadisi. Di hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Cara bacanya huruf dal panjang 2 harokat. Hadisi ta'jabun. Ketika berhenti di bun, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun yang didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka baknya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten atau sama dalam sekali baca. Ta'jabun. Huruf dhad punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya istiltolah. Istiltolah artinya memanjangkan makhrajnya ya. Wa tadhakuna. Ku hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Cara membacanya huruf kaf dipanjangkan 2 harokat. Wa tadhakuna wala. La hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya baris fathah. Cara bacanya huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Wala tab. Huruf ba sukun hukumnya adalah qalqalah sughra karena ba sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaannya. Maka ba ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wala tabkun.
Saat berhenti di kun, ini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun yang didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka huruf kafnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Wala tabkun wa antum ada hukum ikhfa hakiki aqrab karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya, nun disamarkan menuju makhraj ta disertai bunyi dengung. Samarnya banyak, dengungnya sedikit karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi ujung lidah kita mau disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas ya, tapi belum ya, masih berjarak. Wa antum. Selanjutnya ada hukum idhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya sin. Cara bacanya, huruf mim sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas. Wa antum sa hukumnya mad tobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf sin. Cara bacanya, sin dipanjangkan 2 harokat. Samidun. Saat berhenti di dun, ini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tobi'inya waw sukun yang sebelumnya baris dhammah, huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka huruf dalnya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali duduk. Samidun. Fas. Nah ini enggak dipanjangin ya, ini alifnya ini hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca, jadi langsung ke sin. Fas. Sin berdesis, punya sifat yang tidak punya lawan, namanya sofir. Ada desisan seperti ular. Fasjudu. Du hukumnya mad tobi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara membacanya, huruf dal panjang 2 harokat. Fasjudu lillahi. Lam jalalah dibaca secara tarqiq karena harokat sebelumnya kasrah. Cara bacanya, lam ini dibaca dengan tipis. Lillahi. La ada hukum madnya juga, namanya mad tobi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Lillahi wa. Sama ini juga hamzah wasal ya, lewatin, wawunya pendek. Wa'budu. Du hukumnya mad tobi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah. Cara bacanya, huruf dal ini dipanjangkan 2 harokat. Wa'budu. Nah, di sini ada tanda seperti sajadah. Ini namanya, ini ayat sajadah ya. Di sini disunahkan, sunahnya sunah muakkad untuk sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat sajadah ini. Wa'budu. Shadaqallahul azim.